Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzalika rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Pemirsa Syuki Dakwah yang berbahagia, shaimin as-saimat yang kami hormati, alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah untuk berpuasa. Kita diizinkan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam aktivitas ibadah dengan semangat dan dengan baik. Izinkan kami, pemirsa Syuki Dakwah, untuk membersamai kajian buka puasa ini dengan memberikan motivasi-motivasi khususnya yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Ibadah ringan namun memiliki pahala dan efek yang besar. Kami akan memulai dengan aktivitas yang pertama. Aktivitas ringan namun memiliki pahala yang sangat besar. Apa itu? Membaca 10 kali surat Al-Ikhlas. Disebutnya surat Al-Ikhlas, sering kita baca dan sudah hafal seluruhnya. Pemirsa Syuki Dakwah tentu sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pemirsa Syuki Dakwah yang berbahagia, apa manfaatnya ketika kita membaca 10 kali berulang-ulang surat Al-Ikhlas ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang membaca 10 kali surat Al-Ikhlas ini, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Masya Allah, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak membutuhkan waktu 1 menit untuk membaca 1 kali, dan membaca 10 kali Allah berikan jaminan bagi kita. Allah berikan janji kepada kita, siapa yang membaca 10 kali surat Al-Ikhlas, Allah akan bangunkan rumah di surga. Siapa di antara kita yang tidak mampu? Pemirsa Syuki Dakwah, ada? Para ayah sudah hafal, para ibu sudah hafal, anak-anak kita pun alhamdulillah sudah hafal. Tinggal kita saling mengingatkan saja. Ingatkan anak-anak kita, ingatkan suami kita, ingatkan istri kita. Ada pahala yang besar ketika kita membaca 10 kali surat Al-Ikhlas. Yang kedua, pemirsa Syuki Dakwah yang berbahagia, berkaitan dengan bulan Ramadan, dan kita bisa melakukan ini dengan baik, insya Allah, adalah semangat mendatangi masjid, khususnya ketika kita dari rumah sudah berwudu dengan wudu yang baik, maka perjalanan kita dari rumah menuju masjid, Allah angkat derajat kita ketika kita melangkahkan kaki kanan, dan ketika kita melangkahkan kaki kiri, Allah hapus kesalahan-kesalahan kita. Siapa di antara kita yang tidak ingin aktivitas yang ringan tapi mendapatkan pahala yang besar, yang didahului dengan wudu dari rumah? Berwudu dulu dari rumah, setelah mendengar adzan berkumandang, kemudian adzan itu kita jawab dengan sempurna,
kemudian kita berwudu dari rumah dengan wudu yang sempurna, kemudian kita keluar rumah melangkahkan kaki satu menuju masjid. Satu langkah kaki kanan, Allah angkat derajat kita, dan satu langkah kaki kiri kita, Allah hapuskan kesalahan demi kesalahan kita. Yang ketiga, pemirsa Syuki dakwah yang berbahagia, ketika kita sudah masuk ke dalam masjid, maka tolong lakukan aktivitas untuk mengejar peluang kebaikan. Di masjid tentu ada shaf yang pertama, ada shaf yang kedua, ada shaf yang ketiga. Kejar untuk bisa masuk ke dalam shaf yang pertama. Kenapa seperti itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan bahwa yang berada di shaf pertama itu akan mendapat salawat dari Allah dan juga dari para malaikatnya. Shaf pertama itu shaf yang terbaik bagi seorang laki-laki. Shaf yang pertama itu harusnya shaf yang favorit dan menjadi rebutan buat laki-laki, khususnya di bulan Ramadan ini. Ayo para ayah, ayo para bapak, saudara-saudaraku yang muslim laki-laki, ayo kejar shaf pertama di masjid itu. Efeknya kita akan mendapatkan sholawat dari Allah dan juga dari para malaikat-malaikatnya. Pilihan yang keempat, siapa di antara kita yang kemudian sholat isya di masjid berjamaah, bukan sholat sendiri, tapi sholat isya di masjid berjamaah, maka akan dicatat oleh Allah, orang yang seperti tadi sholat isya berjamaah di masjid mendapatkan pahala sholat separuh malam. Seperti itulah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim dan juga Abu Dawud. Sholat isya di masjid, kemudian sholatnya benar, kita akan dicatat oleh Allah mendapatkan pahala sholat separuh malam. Dan jika kita sholat subuh di masjid berjamaah, subuh di masjid berjamaah, sholatnya benar, mengikuti contoh dari Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan pahala sholat semalam utuh. Kita mendapatkan pahala sholat semalam utuh hanya dengan melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Terlebih ketika sekarang bulan Ramadan, kita bisa maksimalkan itu. Setelah santap sahur, tolong jangan tidur. Setelah santap sahur, tolong kemudian kita agendakan bersama-sama dengan keluarga. Ayo kita masuk Masjid Al-Hijrah, kita penuhi Masjid Al-Hijrah, kita semarakkan Masjid Al-Hijrah dengan gerakan subuh berjamaah. Manfaatnya apa? Pemirsa Syuki dakwah yang berbahagia, manfaatnya kita akan mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Seperti itu janji dan motivasi dari Rasulullah SAW. Harus kita kejar, harus kita agendakan. Sebagai seorang ayah harus menjadi kurikulum Ramadan. Kurikulum Ramadan, nggak boleh ceritanya subuhnya kita itu di rumah. Jangan. Kalau sudah sahur, misalkan pemirsa Syuki dakwah sahur pukul 3 atau setengah 4, sudah mulai santap sahur, kemudian lelah, mengantuk, sampaikan kepada anggota keluarga yang lain, kalau nanti adzan tolong bangunkan saya, agar saya mendapatkan pahala sholat semalam penuh dengan cara mendatangi Masjid Al-Hijrah, kemudian kita sholat subuh berjamaah dengan imam. Pemirsa Syuki dakwah yang berbahagia, beberapa aktivitas yang tadi disebutkan semoga menjadi kurikulum Ramadan bagi keluarga-keluarga yang beradab. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.